negara diserang musuh kok nggak rapat, malah berdoa. Masih ingat kisah itu 2 Samuel 5 ketika Filistin menyerang. Ayat 17, saudara yang belum tahu silakan buka 2 Samuel 5 17 sampai yang ke-23. Terus ayat 19 gini, bertanyalah Daud kepada Yahweh, aku maju atau tidak? Bayangkan negara dalam keadaan darurat masih tanya maju atau tidak. Ya harus maju kok belum, tanya lagi. Itu kalau pikiran raja-raja yang lain. Tapi Daud tidak. Sekalipun dia raja punya otoritas kerajaan, dia cuma perintahkan rakyat siap, musuh menghadang, selesai. Tapi lihat caranya, dia tanya maju atau tidak. Apakah karena dia penakut? Jawabannya apa? Apa karena dia penakut? Jadi karena apa? Karena mau tahu strateginya. Hari itu Yahweh berkata, maju Daud, aku menyertai kamu. Hebat kemenangan. Menang total, Filistin kalah. Berapa saat kemudian, saya nggak disebut berapa bulan, berapa minggu, berapa tahun kita nggak tahu. Berapa waktu kemudian di ayat 22, mereka nyerang lagi. Lah logikanya, kalau Daud model seperti kita, toh musuh yang sama menyerang lagi, kita langsung bagaimana logikanya? Hantam saja sama yang seperti yang kemarin. Tapi lihat, dia tanya lagi, maju atau tidak? Saudara, karena Daud sadar otoritas itu jauh lebih hebat kalau dari Tuhan, bukan dari kerajaan. Dan kali itu ada strategi yang buat musuh bingung. Perangnya gaya petak umpet. Karena suruh nyerang dari belakang dan gerakan lingkaran. Musuh kan bingung, ini perang kayak anak kecil, kok nyerang dari belakang bagaimana? Nah, itu strategi, saudara. Itu pengalaman yang luar biasa. Ngerti contoh-contoh ini? Maka itu otoritas kita bukan karena doa dan puasanya, tidak. Karena keintiman kita, lalu dia memberi kita strategi. Amin. Nah, oke, kita lanjutkan. Karena urusan kita dengan kerajaan kegelapan, bukan pemerintahan kabupaten, provinsi, bukan. Tapi kerajaan kegelapan. Maka perlu sekali kita punya otoritas lebih tinggi dari yang mereka punya. Ternyata otoritasnya ada di Yohanes 17 ayat yang ke-8, saudara. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, di sini otoritas itu kelihatan. Dan mereka telah menerimanya. Mereka itu murid-murid yang dilayani Yesus. Dan orang-orang banyak juga. Jadi di dalam pelayanan kita kepada jiwa-jiwa itu, yang pertama kita harus tahu mereka terima kita tidak. Kalau kita nggak diterima, terus kita ditolak, bisa nggak kita jadi berkat di situ? Bisa tidak jadi berkat? Nggak bisa. Yang kedua, setelah diterima, ini yang penting. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Mereka nggak cuma hanya tahu benar-benar, tapi yang lebih penting, dan mereka bagaimana? Percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, ini otoritas. Saya yakinkan saudara, dengan surat sinode atau surat dari Departemen Agama, kita tunjukkan pada setan di wilayah yang kita mau layani. Reaksinya apa setan baca surat ini? Memang gue pikirin katanya. Lo betul gak saudara? Bukan itu. Waktu kita datang ke satu tempat, di satu daerah, di satu wilayah, untuk manusia-manusia yang dikasih Yesus Tuhan, yang kita harus rebut mereka dari dosa. Hal ini penting. Mereka tahu kita ini siapa. Harus tahu.
Ingat di Kisah Rasul 16, Paulus pernah menyatakan ketika anak-anak imam Skewa ngusir setan, masih ingat? Setannya bisa ngomong, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tapi kamu ini siapa? Nah, kalau sampai kita datang ke satu wilayah, setan ngomong begitu, cepat pulang. Sebelum kita ditelanjangi oleh setan di tempat itu nanti. Lo betul nggak? Sebelum kita ditelanjangi. Bayangkan, setan kenal Yesus, kenal Paulus. Itu hebat itu. Maka itu menurut mereka, kita ini siapa? Mereka tahu kita hamba Tuhan. Betul nggak? Mereka tahu nggak kita hamba Tuhan? Tahu, tapi bukan otoritas hamba Tuhan itu yang mereka perlu. Kalimat ini penting. Mereka harus tahu kita diutus siapa. Betul? Saya mau baca lagi ayat ini. Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini otoritas mutlak dan tertinggi. Setan harus tahu siapa yang mengutus kita. Nah, ini yang saya cari lama sekali. Bagaimana caranya setan tahu kita ini utusan dari mana? Mandat tertinggi itu diberikan kepada seorang utusan. Amin. Seorang utusan punya mandat tertinggi. Nah, jawabannya ada di ayat 8 ini juga. Dari awal saya baca lagi ayat 8-nya. Dari mana orang tahu Yesus diutus oleh siapa? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, saya suka memperhatikan kata ini. Segala firman. Sama seperti tadi, imanmu yang paling kudus, paling suci. Kalau ada iman yang paling suci, Yudas 20, berarti ada iman yang tidak suci, ada iman setengah suci, ada iman yang 3/4 suci, ada iman yang suci, tapi yang dicari iman yang paling suci. Sama, kalau ada segala firman, berarti ada setengah firman, 1/4 firman, betul, 3/4 firman, dan hanya ada firman saja. Segala. Dengarkan ini. Setan sangat senang ketika masing-masing gereja begitu bangga dengan doktrinnya. Itu pekerjaan iblis, dogma, doktrin, pekerjaan iblis. Begitu sebuah sinode mempercayai satu doktrin yang mereka temukan, maka firman jadi tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Karena cuma satu yang mereka percaya saja. Lalu doktrin itu merendahkan doktrin yang lain. Dan itu perang sampai hari ini. Perang doktrin antar gereja. Yang kita perlukan segala firman. Saya belajar dogma, saya belajar doktrin hanya untuk tahu. Maka itu sedih. Saudara, semua doktrin gereja, semua mau marah-marah lah ketua-ketua sinode kalau dengar ini. Semua doktrin itu pasti berasal dari manusia, bukan dari Roh Kudus, bukan dari Tuhan. Saya bisa buktikan. Contohnya hari ini. Misalnya kita 200 orang, misalnya. Satu hari kita berkumpul. Hari itu seorang pemimpin yang kita segani berkata kepada kita, saudara-saudara, dalam 3 bulan ini kita gak usah ketemu. Tapi dalam 3 bulan ini 200 orang di antara kita ini harus serius mempelajari Alkitab. Jangan ketemu sendiri-sendiri 3 bulan ini. Percaya enggak? 3 bulan kemudian kita kumpul lagi, akan lahir 200 doktrin baru. Ya atau tidak? Coba jawab. Karena kita pakai logika kita. Nah, itulah sinode. Masing-masing sinode. Bersyukur kalau Dirjen sekarang tegas mengatakan tidak akan ada sinode baru.